Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, shalom, on fire. Setiap kita bersuka cita, bersemangat untuk memulai hari ini dengan lebih baik lagi. Hari ini hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya setiap kita merendahkan hati, meminta tuntunan Tuhan sepanjang hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kita awali dulu dengan doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang bersemangat ini. Hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat spesial bagi kami. Kalau kami boleh bangun, kalau kami boleh Tuhan beraktivitas, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau mengawali minggu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harap kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar setiap kami akan terus mempersembahkan doa, pujian, penyembahan kepadamu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua kuberikan padamu. Semua kuberikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami sepanjang hari ini, tujuan hidup kami hanyalah menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kami, biarlah semuanya mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, Kau sungguh baik. Lawat kami di rumah-rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada, ya Tuhan. Oh, terima kasih, lawat kami dengan kuasa-Mu. Sukacita, sejahtera, kekuatan, kesegaran yang dari Roh Kudus berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat doa, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, tuntunan sepekan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang menyaksikan, dengarkan tuntunan daripada firman-Mu. Terima kasih, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sementara kami dengar firman Tuhan, kami disembuhkan, kami disegarkan. Kami mendapat mujizat yang besar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada menyaksikan tuntunan sepekan ini, biarlah kita tetap bersuka cita, sebab Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sebab Dia Tuhan Yesus membuat mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan, Dia sanggup memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum
termasuk dengan para wanita pada zaman itu. Dan sekarang ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya rindu setiap kita punya kerinduan yang sama, punya gairah yang sama untuk boleh menyaksikan, mengalami kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, di mana di sini Tuhan berbicara tentang jemaat yang ada di Efesus. Ini pasal 2 ini sangat sering kali diperkatakan, dibaca, bahkan direnungkan begitu banyak orang, saudara. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya dikatakan di sini, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku taunya itu adalah Tuhan, yang akunya itu adalah Tuhan Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan hari-hari ini, apa yang saudara rindukan hari-hari ini. Tuhan katakan, aku tahu, kata Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bertekun dalam doa, dalam pengharapan, Tuhan juga melihat dan Tuhan tahu, saudara. Dan dikatakan lagi, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, di sini kita kadang-kadang seringkali kita nggak bisa sabar. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah, di perjalanan yang menyaksikan tuntunan sepekan ini, kita bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus, dan Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya lewat jemaat yang ada di Efesus pada zaman itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus ini sangat cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bergairah sama Tuhan. Mereka setiap ada pekerjaan misi, pekerjaan Tuhan, baik berbentuk tenaga, baik berbentuk uang, mereka selalu memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Sama seperti saudara dan saya hari-hari ini disuruh kemanapun juga melayani, mau, ya. Karena apa? Saudara punya cinta, punya kasih kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa saudara dan saya, kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Bukan kita yang mengasihi dia terlebih dahulu, tapi Tuhan sendiri yang mengasihi kita terlebih dahulu. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Seperti Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Oh haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memuji jemaat di Efesus ini.
ya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana jemaat di Efesus mereka mempunyai suatu roh yang menyala-nyala, kasih yang semula. Tetapi apa mau dikata Bapak Ibu Saudara, karena tantangan hidup mereka pada zaman itu sehingga mereka meninggalkan kasih mereka yang semula, yang mereka rajin beribadah, rajin melayani, mereka rindu berjumpa dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Mereka tinggalkan itu semua. Makanya Tuhan menegur jemaat di Efesus ini supaya mereka kembali kepada kasih semula atau cinta mula-mula. Bapak Ibu Saudara, kita ingat saudara, dan saya juga ingat saudara, bagaimana pada waktu kita cinta sama Tuhan awal-awal lahir baru saudara. Bagaimana kita ikut persekutuan, padahal kita nggak melayani, kita hanya ikut doa. Tetapi kita sukacita luar biasa. Bahkan pada waktu dinyanyikan Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, kita sudah meneteskan banyak air mata. Bukan karena kita banyak masalah, tetapi begitu kita meresapi, menjiwai bagaimana kasih Tuhan yang melimpah kepada kita, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan oleh semata-mata kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saudara kita bisa melihat jemaat di Efesus ini, bagaimana mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan pelayanan mereka, mereka sudah bermalas-malasan, mereka lebih suka kumpul-kumpul, tidak membicarakan tentang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sayang sama jemaat di Efesus ini. Tuhan menegur mereka. Aku tahu, kata Tuhan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu bebanmu, aku tahu permasalahanmu, aku tahu segala kesulitan yang kau hadapi, aku tahu, kata Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan saya katakan, Tuhan tahu cerita hidup saudara. Haleluya. Tuhan kita maha tahu. Dan kalau Tuhan maha tahu, Dia juga tidak akan tinggal diam, saudaraku. Dia pasti lakukan perkara-perkara yang dahsyat di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada. Dia lakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis, pekerjaan kita, kesehatan kita. Kenapa? Tuhan maha tahu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu persoalanku. Katakan Tuhan tahu persoalanku. Tuhan tahu kebutuhanku. Tuhan tahu kebutuhanku. Haleluya. Tuhan tahu saudara. Nah itu sebabnya Tuhan sayang sama saudara dan saya. Dia cinta sama saudara. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia Allah Bapa di surga mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang tidak berdosa, supaya barang siapa percaya kepada Dia, dia akan diselamatkan, dia akan dimenangkan, dia akan dipulihkan. Saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami yang namanya kesembuhan. Apapun penyakit saudara hari ini, Tuhan tahu. Tuhan punya kuasa. Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang buta bahkan Tuhan celikan, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan yang mati sekalipun seperti Lazarus, Tuhan bisa bangkitkan. Sekalipun sudah 4 hari dikubur, Tuhan sanggup, kuasanya sanggup saudara. Haleluya. Tuhan begitu mudah untuk membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Yang penting adalah kita harus percaya. Karena Tuhan hanya bisa bekerja, berkarya dalam kehidupan kita pada waktu kita percaya. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur kita hari-hari ini. Kalau saudara yang dulu sudah lama, ya, dulu lama sekali saudara rajin melayani Tuhan, menggebu-gebu, roh yang menyala-nyala, kasih yang semula, wah pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi hari-hari ini saudara mengalami kemunduran rohani. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan menjumpai saudara lewat tuntunan sepekan ini. Tuhan katakan balik kembali kepada kasih yang semula. Jangan saudara larut dengan
segala kenikmatan dunia ini. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan katakan, kembali kepada kasih-Mu yang semula. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mau saudara dan saya kembali kepada kasih kita yang semula. Menyala-nyala kembali, bergairah kembali, rindu mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Apa sih yang kita bawa nanti sama Tuhan, saudara? Tuhan nanti nggak tanya kita, ya, pada waktu kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, berapa banyak uang kau bawa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, emas dan perak adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Semua isi dunia Tuhan yang ciptakan, saudara. Tetapi nanti satu saat Tuhan akan bertanya, apa dan berapa jiwa yang kau menangkan bagiku, kata Tuhan. Ini penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman itu, saudara. Ini kesempatan buat saudara dan saya berkarya, bekerja bagi Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk merawat jiwa, untuk memelihara jiwa-jiwa, memelihara domba-dombanya Tuhan. Dan itu kita bisa lakukan kalau saudara dan saya kembali kepada kasih kita yang semula. Haleluya. Saya bacakan di dalam ayat 5. Dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, bertobatlah. Tuhan tahu seberapa dalam kita jatuh. Ya, saya sangat ngeri-ngeri sedap membaca firman Tuhan dalam yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahnya. Saudaraku dikasih Tuhan, kadang-kadang kita hidup kita yang lama kita sudah kubur, tetapi kadang-kadang kita balik lagi kehidupan yang lama. Saudara, Tuhan tahu, saudara. Amin. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan katakan, bertobatlah. Ya, artinya berbalik, ya. Berbalik sama Tuhan, berbalik sama Tuhan, saudara. Kalau saudara sudah membelakangi Tuhan hari-hari ini, saudara, membelakangi segala kepentingan Tuhan, Tuhan katakan bertobat, berbalik, kembali sama Tuhan. Nah, saudara mungkin berkata bahwa mana mungkin saya kembali diterima Tuhan. Saudara, aku dikasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuasa darah Yesus sanggup menyucikan kita, menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, kalau manusia bisa mengingat-ingat segala dosa-dosa pelanggaran kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengingat-ingat, saudara. Karena Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat masa depan kita. Itu sebabnya Tuhan katakan bertobat, ya, bertobat, tinggalkan hidup yang lama, ya, pandang kepada Yesus. Tangan yang berlubang paku itu sanggup menuntun kita untuk kita hidup kembali benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan bacakan kembali, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, waktu saudara mungkin masih muda, saudara sekarang sudah mungkin sudah senior. Ya, waktu saudara muda begitu bersemangat melayani Tuhan, Tuhan katakan kembali, lakukanlah lagi apa yang engkau semula lakukan. Ya, dan Tuhan ingatkan kepada kita, dikasih warning, saudara. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-dianmu dan tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, aku dikasih Tuhan, ini tidak main-main, saudara. Kalau kita dikasih kesempatan sampai hari ini untuk bertobat, itu semua karena kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tetapi Tuhan kasih warning, kasih peringatan sama kita. Kita kalau semua nggak bertobat, saudara aku dikasih Tuhan, kita seperti ranting yang dipotong, yang dibuang, yang tidak berbuah, diinjak-injak, ya, bahkan sampai diinjak-injak orang, sampai dibakar, saudara. Saudara aku dikasih Tuhan, kalau saudara nggak berbalik, saudara, Tuhan kasih kesempatan, kasih warning hari ini, saudara berbalik. Kalau saudara dan saya mengeraskan hati, di sini katakan, kaki dianmu akan diambil. Artinya, saudara kasih Tuhan,
kita tidak akan bisa mengalami sukacita, damai sejahtera. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, kesenangan yang saudara alami itu kesenangan palsu, kesenangan sesaat, saudaraku, yang ada di Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan bersukacita, damai sejahtera, itu semua asli, original, ya, dari Tuhan, dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Di luar kita bisa banyak masalah, persoalan, tetapi kalau kita berbalik sama Tuhan, Tuhan akan berikan kita sukacita berlimpah-limpah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan akhiri tuntunan sepekan ini dalam ayat 6 dan 7. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ini kita tidak perlu bahas. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah seorang pemenang, saudara kasih Tuhan. Jangan mau digagalkan kemenangan kita, saudara. Ada begitu banyak saudara-saudara mulut orang di luar sana. Mungkin bisa membenci kita, bisa mungkin meneror kita, saudara. Tapi Tuhan katakan, aku bersamamu, aku menyertaimu, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bela ini sebagai tuntunan kita. Mari bertobat, saudara. Mari, saudara. Percayalah, saudara, bahwa apapun yang saudara alami hari-hari ini, baik kesulitan ekonomi, keuangan, apapun juga, keluarga, Tuhan tahu, saudara. Kalau saudara berserah, berbalik sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan lebih daripada apa yang saudara doakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami belajar daripada jemaat di Efesus, ya Tuhan, supaya kami berbalik kepada jalan yang benar. Tuhan, berikan kami kesempatan hari ini untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Yang mungkin selama ini kami sudah jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan sayang kepada kami. Tuhan kembali menegur kami, mengingatkan kami lewat tuntunan sepekan ini, Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di perjalanan, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami bertobat, ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap kami mungkin masalah, persoalan. Mungkin orang tidak tahu kesulitan yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan itu sebabnya Tuhan berdoa pada hari ini, Tuhan, yang menyaksikan tuntunan sepekan ini, Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan buat mujizat. Tuhan menyertai perjalanan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai setiap bisnis mereka, setiap pekerjaan mereka, bahkan mereka sebagai ibu rumah tangga. Berkati berlimpah-limpah, ya Tuhan. Terima kasih kami menjadi pemenang, bahkan Tuhan sediakan mahkota kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih, kami siap menjalani hari ini dengan kemenangan dan pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Shalom.